Kita baru melihat kemarin kasus di Batam, ada peristiwa orang yang sudah ratusan tahun tinggal di kampung tua di Batam, bentrok, digusur karena adanya korporasi yang akan masuk. Itu hanya satu kejadian yang biasa. Di tempat lain, di pedalaman itu sering terjadi, tapi mungkin tidak tercover. Itu contoh bagaimana modal korporasi itu bisa menggerus apa-apa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kita. Termasuk bagaimana peraturan undang-undangan perburuhan itu dibuat untuk kepentingan korporasi. Karena itu kita yang hadir di sini adalah para pemimpin serikat buruh, inti daripada serikat buruh. Serikat buruh adalah inti dari gerakan buruh. Gerakan buruh adalah inti dari gerakan rakyat yang bisa merobohkan rezim yang anti demokrasi, anti rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap pengurus DPP KSPSI, pimpinan Federasi Serikat Pekerja Anggota KSPSI yang hadiri, dan pimpinan Federasi Sahabat. Saya sebut namanya berdiri ya, Bapak Daeng Wahidin dari Persatuan Pekerja Muslim, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Ibu Mirah Sumirat yang terkenal Presiden Aspek Indonesia, kemudian Bapak Sunarno yang radikal dari KASBI, kemudian ada Pak Baso dari KSPN, dan Ibu Sunarti, the Queen of Long March, ya, dari Bandung ke Jakarta mengkampanyekan bersama teman-teman federasi yang lain tentang pentingnya mencabut Omnibus Law. Dan tentunya teman-teman DPD, PD, bahkan DPC KSPSI di seluruh Indonesia. Saya dengar juga ada dari Merauke yang hadir dan dari Aceh, dan tentunya ini membanggakan kita semua bahwa SPSI ada dan insya Allah bermanfaat untuk buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu negara yang kita sebut dengan negara korporatokrasi. Kalau kita negara Pancasila, negara Pancasila itu negara yang berkhidmat kepada rakyatnya, kepada orang-orang lemah yang harus dilindungi. Itu negara Pancasila. Tapi ada negara korporatokrasi. Negara korporatokrasi itu negara yang berbasis kepada korporasi, pada kekuatan modal. Jadi peraturan-peraturan perundang-undangan itu dibuat, disusun, diterbitkan itu untuk berkhidmat kepada mereka, yaitu korporasi. Kita baru melihat kemarin kasus di Batam, ada peristiwa orang yang sudah ratusan tahun tinggal di kampung tua di Batam, bentrok, digusur karena adanya korporasi yang akan masuk. Itu hanya satu kejadian yang biasa. Di tempat lain, di pedalaman itu sering terjadi, tapi mungkin tidak tercover. Itu contoh bagaimana modal korporasi itu bisa menggerus apa-apa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kita. Termasuk bagaimana peraturan undang-undangan perburuhan itu dibuat untuk kepentingan korporasi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa rezim korporatokrasi, rezim itu bukan orangnya, rezim itu sistem, rezim itu metode, rezim itu cara pandang, cara bekerja, itu namanya rezim. Rezim pemerintahan atau rezim negara yang berada dalam naungan Pancasila tidak seharusnya seperti itu. Karena itu kita akan segera mungkin
merubah rezim siapapun dia agar tidak lagi berhimpak kepada korporasi. Dan saya ingin mengatakan di sini bahwa perubahan di berbagai negara itu hanya bisa terjadi melawan rezim korporatokrasi ini adalah dengan kekuatan massa. Jadi omong kosong diskusi, omong kosong berargumentasi, apalagi cuma diskusi-diskusi kecil, tiba-tiba berharap adanya perubahan dari rezim untuk bisa berkhidmat kepada rakyat banyak. Itu tidak pernah ada. Ya. Jadi hanya kekuatan massa, baik itu yang digelar ataupun tidak digelar di jalanan, yang bisa memberikan warning, peringatan kepada rezim seperti itu. Kekuatan massa, massa rakyat. Dan tadi kalau mengutip Pak Rudi, massa rakyat itu terpimpin oleh gerakan buruh. Jadi gerakan buruh itu harus memimpin massa rakyat banyak. Jadi gerakan buruh adalah intinya gerakan massa rakyat. Gerakan buruh tidak mungkin ujuk-ujuk muncul. Gerakan buruh pasti harus dipelopori oleh serikat buruh. Karena itu serikat buruh ya adalah inti daripada gerakan buruh. Dan serikat buruh tidak ujuk-ujuk aktif kalau tidak ada pemimpin-pemimpinnya. Karena itu kita yang hadir di sini adalah para pemimpin serikat buruh, inti daripada serikat buruh. Serikat buruh adalah inti dari gerakan buruh. Gerakan buruh adalah inti dari gerakan rakyat yang bisa merobohkan rezim yang anti demokrasi, anti rakyat. Karena itu saudara-saudara dari berbagai jenjang, dari kabupaten, dari provinsi, di pusat, di federasi dan sebagainya adalah inti daripada inti perubahan di Indonesia. Yakini itu, insya Allah itu akan terjadi, baik secara reguler yang mungkin sebentar lagi kita akan lakukan, dan kita siap-siap juga apabila terjadi perubahan yang tidak reguler, maka kaum buruh harus berada di depan. Mudah-mudahan damai, tidak ada darah yang mengalir, pemilu juga damai, dan perubahan terjadi. Rakernas ini akan membahas itu juga. Jadi kita tidak hanya, kalau Rakernas tidak membahas yang terlalu kecil-kecil, karena pasti teman-teman federasi jauh sudah lebih ahli, lebih hebat, tapi kita bicara dengan kerangka yang lebih besar dan ini menjadi keputusan bersama. Jadi saya rasa itu, mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi gerak langkah kita dalam Rakernas ini dan menghasilkan satu keluaran yang baik, yang tentunya berkhidmat kepada kaum buruh dan rakyat banyak. Terakhir, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melakukan yel-yel, tapi yel-yelnya begini. Kalau saya teriak SPSI, langsung aja disambung. Bangkit, bergerak, lawan penindasan. Setuju ya? Bangkit, bergerak, lawan penindasan. SPSI! 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 Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.